SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin, bapak ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah di awal hari ini, di pagi hari ini, Allah masih melapangkan hati-hati kita, memperingan langkah kaki kita, sehingga kita bisa bertemu di masjid yang mulia ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan melaksanakan majelis ilmu, thalabul ilmi. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Al-Imam Makhul rahimahullah pernah berkata, "Man zahaba ila ilmin yata'allamuhu fahuwa fi tariqin ilal jannah." Barang siapa pergi dari rumahnya untuk mencari ilmu, fahuwa fi tariqin ilal jannah, maka dia sedang berjalan menuju surga. Hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Jadi bapak ibu, niat dari rumah, sholat jamaah dan memperdalam ilmu agama, kalau kita ikhlas, maka itu dinilai sebagai perjalanan ke surga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jika menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, jadi Allah itu kalau ingin hambanya itu baik, itu bukan diperbanyak hartanya, bukan ditambah kesehatannya, bukan ditinggikan jabatannya, bukan. Jadi Allah itu tandanya kalau sayang sama kita bukan disehatkan, karena tambahan kesehatan itu bukan tanda kebaikan. Ada seorang laki-laki gagah, besar badannya, bertemu sama Nabi. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Apakah kamu pernah merasakan penyakit sakit kepala?" Maka laki-laki ini mengatakan, "Apa itu sakit kepala? Saya tidak pernah mengalaminya." Terus Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau pernah mengalami penyakit demam, umumil dam?" Maka dia mengatakan, "Apa itu penyakit demam, humma itu? Saya enggak pernah mengalami itu." Orang ini pergi. Kata Rasulullah, "Barang siapa yang ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang tadi." Jadi seorang itu diberi kesehatan itu bukan tanda kebaikan. Seorang diberi harta yang banyak bukan tanda kebaikan. Lalu apa Ustadz tanda kebaikan itu? Di antara tanda kebaikan adalah sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, tandanya adalah yufaqihu fiddin. Allah jadikan dia paham agamanya.
Maka panjenengan sejak tadi malam sudah berazam dalam hati, besok setelah subuh saya belajar. Besok setelah subuh kita mengkaji kitab para ulama, diniati dan senang berjalan ke masjid untuk mencari ilmu agama, maka itu tanda Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Dan ini perlu kita syukuri. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, ya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti jalan, menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ini adalah fadilah yang luar biasa dalam mempelajari ilmu agama. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, al-ilmu aslun likulli khair. Ilmu adalah pondasi dari seluruh kebaikan. Pokoknya di mana ada kebaikan itu asal muasalnya dari ilmu. Wal jahlu aslun likulli syarr. Dan kebodohan adalah pondasi dari seluruh kejelekan. Maka dari itu kita harus bersyukur diberi Allah kemudahan dalam menuntut ilmu. Dan kita lanjutkan kajian kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kitab Ushulus Sunnah ini tipis, ini kan syarahnya ini. Ya kan? Syarah plus terjemahannya, betul tak? Tapi kalau kitabnya sendiri Ushulus Sunnah itu kecil, tipis sekali. Itu dari belakang itu coba dilihat. Yang bawa kitab dari belakang halaman 1 sampai saya berapa itu? Halaman 1 sampai halaman 17. Betul? Itu pun versi ini kan versi gede-gede tulisannya yang bawa kitab, ya kan? Dari kitab ini kecil, dimasukkan ke saku saya ini masih terlalu longgar saku saya. Saking tipisnya buku ini. Yang menjadikan tebal ini kan karena terjemahan dan syarahnya. Kalau Ushulus Sunnah tipis sekali. Tetapi kitab Ushulus Sunnah yang sangat tipis ini, kecil ini, kata Al-Imam Abu Ya'la Al-Hanbali. Al-Imam Abu Ya'la Al-Hanbali berkomentar, memuji kitab ini. Dan beliau berkata, "Lau ruhila ila Sin fi talabiha lakana qalila." Seandainya seseorang mengadakan perjalanan dari negeri Arab sampai ke Cina untuk mencari kitab Ushulus Sunnah ini, lakana qalila, niscaya itu masih sedikit harganya. Berarti sangat mahal. Jadi untuk mencari kitab Ushulus Sunnah ini, seandainya orang harus berjalan dari Arab sampai ke Cina mencari kitab ini, maka perjalanan itu masih terlalu sedikit harganya. Berarti kitabnya mahal. Nah, usul itu artinya pondasi-pondasi, pokok-pokok, intisari. Ushulus Sunnah berarti pokok-pokok ajaran ahlu sunnah, pakemnya ahlu sunnah, begitu loh maksudnya. Lah kita sekarang ada pada pembahasan nomor berapa? 24. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, wal imanu qaulun wa amalun. Iman adalah qaulun, ucapan, wa amalun, dan perbuatan. Jadi enggak hanya ucapan tapi juga perbuatan. Al imanu qaulun, iman itu adalah ucapan, wa amalun, dan perbuatan. Yazidu wa yankus. Iman itu bisa naik, bisa bertambah,
wa yanqus, dan bisa turun atau berkurang. Kama jaa fil khabar, ini berdasarkan hadis Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlak budi pekertinya. Jadi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ucapan dan perbuatan. Berbeda dengan Murji'ah. Kalau Murji'ah itu tidak memasukkan amal dalam iman. Orang itu yang penting hatinya nyembah Allah, yakin, meskipun dia judi, meskipun dia zina, tidak apa-apa. Itu Murji'ah. La Ahlus Sunnah lah. Ahlus Sunnah itu meyakini iman itu keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan anggota badan. Dan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu punya cabang-cabang. Berbeda dengan orang Khawarij. Menurut orang Khawarij, iman itu enggak punya cabang. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini al-iman bid wasittuna syu'bah. Iman itu memiliki 60 sekian cabang. A'laha, cabang iman yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah. Ya. Jadi cabangnya iman yang paling tinggi ya tauhid. Wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian dari iman. Jadi intinya saja ya, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kapan iman bertambah? Dengan mentaati Allah. Kapan iman bisa turun? Dengan bermaksiat kepada Allah. Kemudian nomor 25, yang punya kitab dilihat dan harusnya punya kitab. Karena kajian kalau nggak punya kitab itu jiping, ngaji kuping, ya, masuk kanan keluar kiri. Harus punya kitab. Nomor 25, perhatikan. Menurut ajaran Ahlus Sunnah, man taraka sholata faqad kafar. Barang siapa meninggalkan solat maka dia kafir. Wa man taraka sholata faqad kafar. Barang siapa meninggalkan solat maka dia kafir. Hati-hati Pak. Wa laysa minal a'mali syai'un tarku kufrun illa sholah. Dan tidak ada suatu amalan apapun yang apabila ditinggalkan maka akan menyebabkan kekafirkan melainkan solat. Tidak ada amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Artinya hanya sholat ini loh, bahaya kalau ditinggalkan. Wa man tarakaha, maka barang siapa meninggalkan sholat, fahuwa kafir, maka dia kafir. Wa qad ahallallahu qatlahu, maka darahnya halal, maka Allah halalkan dia untuk dihukum bunuh. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Jadi masalah meninggalkan sholat ini ada perincian. Saya jelaskan biar nggak salah paham. Dan sholat ini penting. Sebelum saya jelaskan hukum orang meninggalkan sholat, kita harus tahu kedudukan sholat dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sholat ini berbeda dengan syariat yang lain. Kalau syariat puasa, syariat zakah, syariat haji, syariat kurban, syariat akikoh, syariat yang macam-macam, itu diturunkan melalui wahyu, sedangkan Nabi masih ada di bumi. Tapi kalau sholat ini enggak, Nabi diangkat ke langit. Paham maksud saya?
Bisa dipahami kira-kira? Khusus sholat ini Allah tidak turunkan wahyu, dibawa turun, disampaikan ke Nabi. Enggak. Khusus sholat ini Allah isra'kan nabinya dari Masjidil Haram dibawa ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa Allah mi'rajkan nabinya sampai ke Sidratul Muntaha, sampai enggak pakai Jibril lagi sudah. Ketika mendapatkan wahyu sholat apa? 5 waktu. Langsung dari Allah kemana? Ke Rasulullah, dan Rasulullah tidak di bumi, tapi Rasulullah diapakan? Diangkat ke langit. Ini menunjukkan syariat sholat beda dengan syariat-syariat yang lain. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad Rasulullah berkata, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar, maka siapa yang meninggalkan sholat dia kafir. Saya mau tanya, tolong dijawab. Sholat itu apanya Islam? Sholat itu tiangnya Islam. Saya mau tanya Pak, masjid yang kita tempati ini, kalau nggak ada tiang-tiangnya ini bisa berdiri enggak? Roboh. Sama dengan orang ngaku Islam tapi nggak sholat. Ibarat bangunan gak ono cagae, ambrek. Bisa dipahami kira-kira? Dan begitulah kedudukannya sholat. Jangankan orang yang meninggalkan sholat, jangankan orang yang meninggalkan sholat, orang sholat saja itu kadang bisa celaka. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Wong orang yang sholat saja bisa celaka. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa makna lalai? Lalai di sini satu, menunda-nunda waktunya sampai keluar dari waktunya. Dua, malas mengerjakannya. Tiga, ingin dipuji orang, riya. Empat, tidak khusyuk. Lima, kurang terpenuhi syarat rukunnya. Jadi orang yang sholat saja itu masih bisa celaka, apalagi orang yang meninggalkan sholat. Masalakakum fi sakor, kenapa kamu masuk neraka sakor? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami dulu waktu di dunia enggak sholat. Jadi penting masalah sholat, jangan diremehkan. Perhatikan. Orang berzina, orang berjudi, orang minum minuman keras, dengan orang meninggalkan sholat, itu dosanya lebih banyak, lebih dahsyat orang yang meninggalkan sholat. Saya ulangi, karena banyak orang yang nggak paham dan berkata, alhamdulillah Ustadz, meskipun suami saya ini nggak sholat, tapi suami saya ini nggak pernah zina, nggak pernah judi, nggak pernah minuman keras. Salah paham dia. Nggak ada kebaikan bagi orang yang nggak sholat. Zina dosa besar, minal kabair. Tapi meninggalkan sholat lebih besar daripada orang berzina. Berjudi dosa besar, minal kabair. Tapi meninggalkan sholat lebih dahsyat dan lebih gede dosanya. Ya boleh main-main. Sak nakal-nakal ya awakmu, ojo sampai gak sholat. Tapi ya ojo nakal. Tetap ojo nakal. Sholat itu Pak garis merah. Iku sampean langgar bleset sampean metu teko Islam. Sholat tidak boleh dilanggar. Garis merah nih. Orang Mbak, penggawean itu berzina sampai puluhan kali berzina. Selama dirinya meyakini zina itu haram, tapi dia terpeleset dan ngulangi lagi, dia masih Islam. Betul? Betul apa enggak? Tapi nek mau wis gak ninggal, tapi nek mau wis ninggalno salat, ndak pernah salat, semurtad lah.
Itu bedanya. Makanya bahaya masalah sholat. Makanya ditulis oleh Imam Ahmad di sini. Wa man taraka sholat faqad kafar. Siapa yang ninggalkan sholat maka dia kafir. Tetapi ini ada perincian. Saya perinci di sini supaya panjenengan nggak salah paham dan tidak gampang ngafirno wong. Karena ada kaidah, laisa kullu man waqa'a 'alal kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak serta-merta orang yang melakukan amalan kekafiran lantas dirinya jadi kafir. Bisa dipahami? Tidak serta-merta orang yang terjatuh pada amalan kekafiran langsung orangnya dicap kafir. Memang jelas hadisnya, barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Hadisnya jelas. Tapi nek sampean sholat maghrib nang masjid, terus tonggo sampean cangkruk, sampean mulai nang masjid sik cangkruk durung sholat maghrib, sampai sholat isya, terus sampean berangkat sholat isya masih cangkruk. Wah, orang ini bahaya. Terus sampean ngomong nang wong gumang, Mas sampean wis kafir. Karena Nabi bersabda barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Apakah seperti itu prakteknya? Paham saya? Lah makanya saya jelaskan di sini. Ya, orang yang meninggalkan sholat itu ada perinciannya. Ya, catat dan pahami baik-baik biar nggak salah paham. Nanti pulang dari sini ngafirkan orang nanti ya. Makanya harus dipahami. Ya. Orang meninggalkan sholat itu macam-macam. Perincian yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Ini poin pertama. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Mas sampean sholat mas? Lah, ke opo sholat tuh? Enggak mau aku sholat. Mosok sholat itu gak wajib, sing penting eling karo Allah. Sholat nyolongan pada wae, wis gak usah sholat. Mau aku sholat itu, sing penting eling karo Allah tok. Mengingkari, paham? Mengingkari kewajiban sholat. Maka ini seluruh ulama Islam sepakat orang ini murtad, orang ini kafir, sepakat. Kalau dia apa? Mengingkari. Jelas sampai sini? Sepakat pak. Mau Syafi'iyah, mau Malikiyah, mau Hanafiyah, mau Hambaliyah atau Hanabila, kalau ada orang meninggalkan sholat karena apa tadi? Mengingkari, maka dia murtad kafir. Lalu bagaimana hukumannya Ustadz? Hukumannya yustatab, suruh tobat dulu. Kalau dia tobat, alhamdulillah. Kalau ada negara Islam, dibawa ke pengadilan, terus disuruh tobat, dijelaskan hukumnya. Kalau dia sholat, alhamdulillah, berarti dia tobat. Tapi kalau dia tetap mengingkari kewajiban sholat, maka dia dihukum bunuh. Tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh diwarisi hartanya, dan dia harus pisah dengan istrinya. Tidak boleh jadi wali bagi anaknya. Oh, berat hukumannya itu. Itu perincian nomor berapa? Pertama. Kalau apa tadi? Mengingkari. Sepakat mau ulama manapun sama jawabannya. Pokoknya orang mengingkari kewajiban sholat, murtad kafir. Yang nomor dua, orang meninggalkan sholat tapi nggak mengingkarinya. Paham? Beda nggak dengan yang pertama? Sampean lapo gak sholat mas? Sholat itu wajib loh. Nggih Ustaz, sak kula niki sumerep sholat itu wajib. Kula nggih ngakoni nek kula niki dosa. Kula mboten ngingkari nek sholat itu wajib. Tapi dos pundi nggih Ustaz? Wis teko omah kesel-kesel durung sholat isya wis bablas Ustaz. Mari ngono sholat subuh aku yo males Ustaz. Tapi aku ngerti aku dosa Ustaz. Aku ngerti nek sholat itu wajib. Beda enggak dengan yang pertama? Tolong dijawab. Beda enggak dengan yang pertama? Beda. Lah, sing nomor loro iki piye hukume? Khilaf para ulama. Kalau yang mengingkari yang pertama tadi enggak ada khilaf. Sepakat orang ini disuruh tobat, nek tobat alhamdulillah, nek gak tobat divonis di mahkamah, di pengadilan.
tapi melalui jalur hukum, nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal ngafir-ngafirkan orang, harus dibawa ke mahkamah kalau ada hukum Islam. Oke. Nah, yang kedua ini beda dengan yang pertama. Kalau yang kedua ini orangnya nggak mengingkari, ngakoni nek sholat itu wajib, tapi karena malas, karena kecapean, karena meremehkan, akhirnya nggak sholat, tapi masih mengimani kalau sholat itu wajib. Lah, yang nomor dua ini terjadi perselisihan para ulama. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, pengarang kitab ini, menurut Imam Ahmad bin Hambal, orang yang meninggalkan sholat karena malas meskipun tidak mengingkari, jelas ya? Menurut Imam Ahmad sama saja, orang ini juga kafir. Imam Ahmad tidak membedakan apa mau malas apa gak malas, apa mau ngingkari apa gak mengingkari, gak penting, yang penting apa mau gak sholat. Jelas kira-kira? Gak bingung ya? Nah, jadi menurut Imam Ahmad gak ada bedanya yang pertama sama yang kedua. Pokoknya orang kalau gak sholat, meninggalkan sholat, dalilnya jelas, man taraka sholat faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Sholat itu tiangnya agama, bangunan nek kono cagai rubuh. Imam Ahmad tidak memperinci, awakmu mbo males mbo gak males, awak mengingkari gak penting, sing penting awakmu ninggalno sholat. Jadi menurut Imam Ahmad sama aja, tetap dia murtad, maka dia disuruh tobat. Kalau tobat alhamdulillah, kalau nggak tobat menurut hukum Islam hukum bunuh. Dan setelah dibunuh nggak boleh disolati, nggak boleh diwarisi hartanya, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh didoakan. Berat loh ini. Ini menurut Imam siapa? Ahmad. Menurut Imam Syafi'i, perhatikan, ini mulai harus jeli nih. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, orang yang meninggalkan sholat karena males, tapi mengimani dalam hatinya bahwa sholat itu apa? Wajib. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ini enggak kafir. Tetapi dia waqa'a fi kabira minal kabairi dzunub. Tapi dia terjatuh pada dosa yang sangat besar. Terus bagaimana menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan seterusnya, atau menurut imam yang tidak menganggap kafir tadi itu, tapi dosa besar tadi itu, apa hukumannya? Hukumannya suruh tobat. Kalau nggak tobat, apa yang dilakukan? Bunuh juga. Sama-sama dihukum bunuh. Cuma ada bedanya. Bedanya dia dibunuh sebagai seorang muslim, ya disolati, ya dikuburkan di kuburan kaum muslimin, ya tetap boleh diwarisi. Sebelum saya lanjut, bisa dipahami kira-kira penjelasan ini? Lah, terlepas dari khilaf para ulama tadi, tapi sama-sama berat enggak hukumannya ini? Sama-sama berat. Kalau orangnya itu mengingkari kewajiban sholat enggak ada khilaf, semua sepakat. Khilafnya itu baru ketika orang itu meninggalkannya karena apa? Malas. Itu pun menurut Imam Ahmad enggak dibedakan. Menurut Imam Syafi'i dibedakan, tetapi itu pun hukumannya sama-sama apa? Sama-sama hukum bunuh kalau enggak tobat. Nah, ini perlu diperhatikan jamaah. Jangan sampai kita ninggalkan sholat, terutama sholat jamaah. Dan seorang laki-laki buta datang ke Nabi, ya Rasulullah, laki-laki buta, nggak bisa lihat. Ya Rasulullah, laisa liqaidun yursyiduni ilal masjid. Ya Rasulullah, tidak ada yang nuntun aku pergi ke masjid. Coba zaman dulu gak ada listrik, gak ada apa, dalane yo repot kabeh. Lah wong iki yo wong buta. Ya Rasulullah, saya ini buta dan gak ada yang nuntun aku ke masjid. Terus orang ini minta rukhsah. Apa rukhsah itu? Minta keringanan. Ya Rasulullah, kula nyuwun tolong diberi keringanan sholaten griya mawon. Salat di rumah saja. Farakhasa lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diberi keringanan sama Nabi, nggih mboten napa-napa. Wong panjenengan mboten saged mirsani, buta, ya sudah
panjenengan sholat di rumah saja. Diizinkan sama Nabi karena buta tadi itu. Falamma walla, ketika orang ini mau pulang, dipanggil lagi sama Nabi. Sebentar. Terus ditanyai sama Nabi, hal tasma'un nida'a bis shalah, apakah panjenengan masih dengarkan adzan salat? Adzan di masjid itu loh. Apakah masih dengarkan? Bisa dengarkan? Maka dijawab sama orang buta ini, nggih ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Meskipun aku buta, tapi aku masih dengar suara adzan di masjid. Apa kata Rasulullah? Fa'ajib idzan. Kalau gitu, penuhilah panggilan adzan tersebut. Ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bahwa laki-laki harus sholat di masjid. Mana sisi pendalilannya? Ya, siapa yang tahu? Hadis tadi dulu yang saya sebutkan, orang buta tadi itu loh, dijadikan dalil oleh para ulama tentang laki-laki wajib sholat di masjid, sholat jamaah. Mana sisi pendalilannya? Apa? Tidak ada rukhsah meskipun buta. Setiap saya baca hadis ini dan saya tanya ke jamaah, mana sisi yang menunjukkan dari hadis ini bahwa sholat jamaah itu wajib di masjid, selalu jawabannya tidak ada rukhsah, padahal ini buta, kan gitu kan? Buta aja suruh ke masjid, kan gitu kan logikanya ya. Itu benar gak salah. Tapi ada yang lebih jelas dari itu dan banyak orang gak berpikir ke sana. Apa sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya adalah orang ini minta keringanan. Sekiranya pada waktu itu sholat di jamaah, sekiranya pada waktu itu sholat di rumah itu gak ada masalah, ngapain minta keringanan? Ya, ya sholat di rumah kan selesai urusannya. Ngapain dia keloro-loro datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya nggak ada yang bisa nuntun, izinkan saya sholat di rumah. Lah, permohonan izin orang ini, minta izin, minta keringanan ke Nabi untuk sholat di rumah, itu dalil bahwa aslinya nggak di rumah sholat itu. Bisa dipahami maksud saya? Sekiranya di zaman itu para sahabat terbiasa sholat di rumah, kan nggak usah minta izin tuh orang ini, ya sholat aja di rumah. Tapi dia datang ke Nabi padahal dirinya buta dan minta keringanan, mintanya dia keringanan, itu dalil bahwa itu nggak asli. Aslinya di mana? Di masjid. Bisa dipahami kira-kira? Nah, itu ya. Nah, ini penting, Mak. Nah, ini diletakkan Imam Ahmad bab sholat. Padahal sholat kan bab fikih, betul apa enggak? Tapi dimasukkan pokok-pokok keagamaan karena bisa masuk akidah. Kalau sampai orang meyakininya bahwa dia tidak masjid, tidak wajib. Maka di sini katakan man tarakaha fahuwa kafir. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Tetapi yang dijelaskan tadi tentang hukum bunuh itu nggak boleh person-person. Nggak boleh sampean diteni tonggo sampean, nggak pernah sholat itu. Terus sampean ngambil pedang sampean pateni, nggak boleh, ngawur itu. Ini kalau ada payung legalitas. Kalau belum akomodir oleh negara kita sabar. Tapi ilmu tetap harus diapakan? Sampaikan. Nggak boleh main hakim sendiri. Nah, ini perlu disampaikan karena salah paham kadang-kadang orang ngaji itu kalau nggak disampaikan. Tetap nggak boleh dikerjakan. Itu perbuatan yang melakukan itu adalah negara, pemerintah. Ya, harus ada payung hukumnya. Kalau belum ada, nggak boleh sembarangan orang mempraktekannya. Termasuk hukum-hukum yang lain. Ya, misalnya orang mabuk harus dicambuk 40 kali. Itu harus ada hakimnya, harus ada payung hukumnya. Tapi kalau main hakim sendiri tidak boleh. Itu tugasnya pemimpin. Kalau nggak ada kita harus sabar, tapi ilmu juga harus disampaikan. Itu bab sholat. Itu nomor 25 ya. Tentang sholat sudah selesai. Sekarang pembahasan yang ke-26. Ini penting ini. Wa khairu hadhil umma ba'da nabiyha Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebaik-baik umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ustaz, mengapa bab ini dimasukkan Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah? Kenapa dimasukkan bab sahabat ini? Karena akidah seseorang itu bisa diketahui baik dan tidaknya bagaimana sikap dia terhadap para sahabat.
Karena Syiah membenci Abu Bakar. Maka dicantumkan di sini. Pokoknya setiap pakemnya ahlu sunnah dicantumkan di sini. Artinya yang menyelisihinya bukan ahlu sunnah. Syiah membenci Abu Bakar, melaknat Abu Bakar. Makanya ditulis di sini, wa khairu hadhil umma ba'da nabiyha Abu Bakrin as-Siddiq. Dan sebaik-baik umat ini, manusia ini setelah Rasulullah, dari kalangan umat ini, yang paling baik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Itu wajib diimani. Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Summa Umar, kemudian Umar. Kata-kata kemudian itu menunjukkan tingkatan. Bisa dipahami? Beda dengan wah. Sebaik-baik umat ini adalah setelah Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Dan itu beda dengan kemudian. Nek wah itu berarti apa? Selevel. Enggak, Umar enggak selevel sama Abu Bakar. Abu Bakar lebih tinggi dari Umar. Tapi Umar setelah Abu Bakar. Summa Utsman. Ya. Nuqaddimu haula'i salasa, kita mendahulukan 3 orang ini kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dulu para sahabat Nabi juga mengutamakan 3 orang ini. Rasulullah pernah bermimpi ya jamaah, perhatikan baik-baik. Rasulullah pernah bermimpi. Rasulullah melihat ada timbangan diturunkan dari langit. Timbangan. Kemudian kata Rasulullah, aku melihat diriku ditimbang. Aku ditaruh di salah satu sisi timbangan dan umatku ditaruh di salah satu sisi timbangan yang lain. Terus ditimbang. Maka aku melihat diriku lebih berat dari seluruh umatku. Setelah itu aku melihat didatangkan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar as-Siddiq ditimbang, ditaruh di salah satu sisi timbangan. Dan umatku seluruhnya ditaruh di salah satu sisi timbangan yang lain. Kan timbangan kan ada 2 daun. Ada 2 embo apa jenenge. Kan ada kanan ada kiri kan. Saya melihat Abu Bakar didatangkan, ditaruh di salah satu sisi timbangan. Dan umatku ditaruh di salah satu sisi yang lain, ditimbang Abu Bakar. Maka aku melihat Abu Bakar lebih berat dari seluruh umatku. Umatku, ada Umar di sini, ada Utsman di sini. Ada Ali, ada Khalid bin Walid, ada Abdurrahman bin Auf. Kalah semuanya sama Abu Bakar as-Siddiq. Kalah semuanya Abu Bakar. Kata Rasulullah, setelah itu aku melihat didatangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Umar ditaruh di salah satu sisi timbangan dan umatku ditaruh di sisi yang lain. Terus ditimbang dan aku melihat Umar lebih berat dari seluruh umatku. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu didatangkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ditaruh di salah satu sisi timbangan dan umatku ditaruh di sisi yang lain. Maka aku melihat Utsman bin Affan lebih berat dari umatku. Setelah itu aku melihat timbangan itu diangkat ke langit. Para sahabat yang mendengarkan hadis ini berkata ke Nabi, "Loh ya Rasulullah, lalu kami ini bagaimana kok belum ditimbang?" Dalam mimpinya Nabi tadi loh, kok kita ini belum masuk dalam timbangan. Itu sahabat loh padahal sebab itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah mengatakan lalu aku melihat timbangan itu diangkat ke langit. Para sahabat mengatakan lalu bagaimana dengan kami? Kata Rasulullah, antum kaifa ja'altum anfusakum. Kalian sesuai dengan apa yang kalian lakukan untuk diri-diri kalian. Abu Bakar as-Siddiq ini satu-satunya manusia yang menemani Nabi dalam. Jadi gini ya, Abu Bakar itu punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh seluruh sahabat. Saya ulangi, Abu Bakar punya kekhususan yang tidak dimiliki sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya adalah beliau berdua sama siapa? Rasulullah di dalam. Yang lain sudah berangkat semua kan ceritanya itu kan. Betul apa enggak? Umar berangkat, Utsman berangkat, sahabat-sahabat berangkat. Terakhir Rasulullah dikejar-kejar bareng siapa? Abu Bakar. Jadi malam itu dicari ternyata lolos. Gua Hira itu, bukan Gua Hira, bukan Gua Hira, Gua apa? Aku tadi ngomong Gua Hira dah. Saya ralat ya. Gua Sur. Kalau Gua Hira itu menerima
wahyu. Nah, itu. Gua Sur. Gua Sur itu ada di selatan Mekah. Sedangkan Madinah itu ada di utaranya Mekah. Logikanya orang kalau hijrah dari Mekah ke Madinah, nah, sana barat ya, berarti sana utara, betul ya? Sana selatan. Lah ini Mekah, Gua Sur di sini, ke arah Yaman. Logikanya lintas pikiran kita, namanya orang dari Mekah hijrah ke Madinah harusnya ya berangkat kemana? Ke utara. Rasulullah nggak ke utara. Rasul sama Abu Bakar ke selatan. Terus nginep di gua ini. Nah, orang kafir kejar ke utara. Loh kok gak tumun-tumun, kok gak ketok-ketok. Wah koyo aneh gak ngalor wong loro iki. Balik lagi. Karena kalau seandainya langsung ke utara pasti terkejar, pasti tersusul. Paham maksudnya? Dan antum tahu ketika Rasulullah SAW sama Abu Bakar ini naik atau iya ke gua Sur tadi itu semua sudah diatur sedemikian rupa oleh Abu Bakar. Maka ketika orang kafir Quraisy paham, maka antum tahu orang kafir kemana? Ketika ngelai Rasulullah gak ketemu-ketemu, orang kafir kemana? Ke rumahnya Abu Bakar. Itu satu paket, orang dua ini satu paket. Enggak ke rumahnya siapa-siapa. Ketika mencari Rasulullah gak ketemu-ketemu, mereka datang balik ke siapa? Ke rumahnya Abu Bakar. Abu Jahal datang ke rumahnya Abu Bakar, mengetuk pintu, dibuka oleh Asma binti Abu Bakar, saudarinya siapa? Aisyah. Ketika dibuka pintu, Abu Jahal mengatakan, "Aina abuk? Mana bapakmu?" Dijawab, "La adri, aku enggak tahu." Maka Asma binti Abu Bakar ditempeleng Abu Jahal sampai berdarah. Anaknya dilibatkan. Cari-cari enggak ketemu. Tidak cukup anaknya perempuan yang dilibatkan dan anaknya yang bagian nyiapkan makanan, Asma ini. Tidak cukup di situ. Kalau malam hari Abu Bakar menyuruh putranya untuk menyusul ke gua itu. Jadi kalau orang sudah tidur semua, itu anaknya yang laki-laki itu menyusul, berangkat ke Gua Sur. Ngapain di sana? Ngasih info-info. Wahai ayah, wahai Rasulullah, ini orang kafir sedang mencari ke sana. Hati-hati begini nih. Lah nanti kalau menjelang waktu subuh balik ke kota Mekah. Apakah cukup sampai di sini? Enggak cukup. Abu Bakar nyuruh pelayannya, pembantunya, budaknya membawa gembalaannya untuk ke arah gua untuk menghilangkan jejaknya anaknya tadi yang malam hari tadi. Paham enggak sama maksud saya ini? Wedus-wedusnya digawa, unta-untoe supaya mengalihkan jejaknya siapa tadi? Anaknya tadi. Bisa dipahami ya? Sampai segitunya. Dan nanti ketika Rasulullah SAW ketika sudah reda, Rasulullah kan dari ini Mekah, ini Madinah, Rasulullah ke selatan, ke Gua Sur, itu Rasulullah gak begini. Tapi Rasulullah ke arah barat, ke pesisir laut apa? Laut Merah. Luar biasa Abu Bakar. Dan ketika Rasulullah sama Abu Bakar ada di Gua Sur, akhirnya mereka tahu ke arah situ. Orang kafir Quraisy ke sana semuanya. Mengelilingi daerah gua itu. Sampai mereka ada di atas Rasul dan di atas Abu Bakar. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar ketakutan di bawah ini. Mohon maaf, Abu Bakar ketakutan di bawah ini. Takut nanti Rasulullah kena apa. Karena ketakutan Abu Bakar berkata ke Nabi, "Ya Rasulullah, orang kafir di atas kita. Wallahi seandainya orang kafir ini melihat ke arah kakinya, niscaya ketahuan dan kita akan ditangkap." Sampai sini paham? Bagaimana ini ya Rasulullah? Seandainya mereka lihat ke bawah, pasti akan melihat kita. Apa kata Rasulullah? Perhatikan. Apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu berduka, jangan kamu bersedih wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Perhatikan, Rasul tidak mengatakan jangan takut Abu Bakar, innallaha ma'i, sungguhnya Allah bersamaku. Lah, tapi apa? Sungguhnya Allah bersama kita. Antum tahu nggak maksud kita dalam ayat ini siapa sama siapa? Rasul sama Abu Bakar, tidak ada yang lain. Perhatikan ucapan saya. Bocah kecil ditanya siapa yang bersama Rasul di Gua Sur.
Anak kecil paham semuanya Abu Bakar, betul? Perhatikan saya, seluruh pengawal akan dilupakan. Seluruh pengawal dilupakan. Siapakah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Mount Everest, di puncak Everest? Cari di Google insya Allah ketemu. Atau antum ada yang hafal? Siapa pengawalnya dulu? Ya siapa ya? Siapa pengawalnya Napoleon Bonaparte dulu? Wallahu a'lam. Siapa pengawalnya Gajah Mada dulu? Wallahu mbuh. Kalau bukunya tambah nih. Paham saya? Semua pengawal akan dilupakan. Orang nomor 2 itu lupa Pak, gak dianggap. Lupa sudah. Betul apa enggak? Yang diingat-ingat mesti apa? Tokoh utamanya. Tapi tidak dengan Abu Bakar. Allah tidak ingin satu pengawal ini dilupakan. Allah cantumkan dalam Al-Quran, innallaha ma'ana. Kabeh wong ngerti. Maksudnya jangan takut, karena Allah bersama kita. Kabeh paham. Ini maksudnya Rasul sama Abu Bakar. Ini pengawal yang Allah tidak ingin pengawal yang dilupakan. Paham? Ini gak belajar siro. Coba belajar siro tak terang no kabeh. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini pernah punya masalah sama Umar bin Khattab. Umar loh ini, bukan Bilal loh. Umar ini kalau ketemu setan, setannya yang lari, bukan Umar yang lari. Dan Rasulullah mengatakan seandainya setelah aku itu ada Nabi, Umar ini orangnya. Menaklukkan Persia dan menaklukkan negeri Syam, membuka negeri Afrika. Hebat pokoknya Umar ini. Tapi pernah Umar ini punya masalah sama siapa? Abu Bakar. Punya masalah, ada gesekan lah, kainaan lah gampangannya gitu. Ada sesuatu antara Abu Bakar dan Umar. Lah Abu Bakar ini merasa dirinya salah. Itu loh hebatnya Abu Bakar. Merasa aku salah ke Umar, begitu kan. Akhirnya Abu Bakar ini datang ke Umar, minta maaf. Bayangkan, lebih senior, lebih dekat sama Nabi, tapi berani minta maaf. Abu Bakar datang ke Umar minta maaf. Tapi Umar ini modali si lorati pada waktu itu. Dijalui minta maaf itu menengai. Bisa dipahami? Ini sedih Abu Bakar ini. Kenapa sedih? Karena Umar gak memaafkannya. Bukan sedih mangkel loh. Bukan, jauh Umar ini meso-meso. Ya bos harus diajari Nabi bolak-balik untuk memaafkan. Masa aku jaluk maaf gak dimaafkan. Jadi dia mangkelnya itu bukan karena Umar gak memaafkan, tapi dia sedih karena dia merasa berdosa. Itu loh hebatnya Abu Bakar itu. Sampai sini paham? Karena merasa Umar belum bisa memaafkannya, maka Abu Bakar datang cari Nabi. Waktu itu Rasulullah sama sahabat lihat Abu Bakar datang, kata Rasulullah nih, lihatan saudaramu ini. Dia punya masalah. Paham maksudnya? Maka Abu Bakar datang, ya Rasulullah, sungguhnya antara diriku dengan Umar ada sesuatu. Lalu aku minta maaf kepadanya, tapi mungkin hatinya Umar belum legoh kepada saya. Tolong ya Rasul. Jadi dia datang ke Rasulullah bukan madul. Ngerti madul ya? Bukan begini, ya Rasulullah bagaimana si Umar itu? Aku ada masalah gak enak sama dia, aku minta maaf, dia gak memaafkan. Jelek-jelekkan Umar. Enggak. Justru hatinya Abu Bakar bersihnya di situ itu. Abu Bakar datang ke Rasulullah itu tujuannya justru minta tolong sama Nabi untuk jadi mediator. Tahu maksudnya ya? Agar dirukunkan kembali begitu loh. Dan Abu Bakar ngakui kalau dirinya salah. Dan tidak jelek-jelekkan Umar. Setelah itu Rasulullah mengatakan ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Setelah itu Umar keroso. Iya ya, Abu Bakar sudah minta maaf. Kenapa aku gak memaafkannya? Nyesel Umar ini. Datang ke rumahnya Abu Bakar. Ketika bertanya apakah ada Abu Bakar di rumah, jawab keluarganya tidak ada. Plus. Apa yang plus? Hatinya Umar. Ini pasti sama Rasul ini. Karena satu paket Abu Bakar sama siapa? Rasul sama. Wah, sama Rasul ini. Umar cari. Ternyata betul Rasulullah sama Abu Bakar. Dari kejauhan Umar datang, itu wajahnya Rasulullah langsung merah.
Wajahnya Rasulullah apa? Langsung merah, menunjukkan sikap marah kepada Umar bin Khattab. Dan Rasulullah mengatakan, wallahi dia ini orang yang pertama kali iman kepada aku ketika kalian masih kafir semuanya. Dia ini orang yang berkorban hartanya, nyawanya demi perjuanganku. Fal taraktumu li sahibi, apa karena urusan dunia kau akan meninggalkan saudaraku ini? Hanya karena perkara dunia kamu membenci dia? Dimarahi habis, dikucek, diumbar itu Umar bin Khattab itu. Itu padahal Umar. Padahal siapa? Rasulullah biasanya itu nggak pernah kayak gitu. Dilungguno karo nih. Mar awak bingung apa sih Mar? Nggak pakai di tabayuni itu loh, nggak pakai. Ngerti tabayun dah? Di apa? Di klarifikasi sik lungguh Mar. Abu Bakar lungguh sih. Tak lakoni. Awak bingung masalah apa? Nggak pakai. Dimarahi dulu aja. Gak boleh ada yang berani lancang kepada Abu Bakar meskipun kelasnya Umar bin Khattab. Rasulullah tidak mau Abu Bakar dibegituin itu. Umar jadi marah sama Rasulullah. Ndah neo sak liyane Umar. Ndah neo itu apa? Paham tapi ya? Nah itu. Itu hebatnya Abu Bakar. Setelah itu Umar. Ini kalau cerita Abu Bakar itu berjilid-jilid. Saya pernah ngisi kajian di Ahmad Yani karena ada takwir Ahmad Yani di sini. Ya. Ngisi Abu Bakar Siddiq di sana berhari-hari, berjilid-jilid, berminggu-minggu. Ya, tapi ini karena ini kan sekelingan aja. Itu Abu Bakar. Setelah itu Umar. Ya, Abu Bakar, summa Umar, kemudian Umar. Nah, Umar ini kalau diceritakan luar biasa. Umar ini banyak ayat yang turun karena Umar. Pernah Umar ini datang melihat istri-istrinya Nabi ini didatangi tamu laki-laki. Ngobrol gitu, marah, cemburu Umar ini. Lihat istri Nabi diajak bicara sama orang-orang ini. Langsung Umar datang ke Nabi, ya Rasulullah, alangkah baiknya seandainya engkau perintahkan istri-istrimu untuk menutup, berhijab. Ketika Umar ngomong kayak gitu, langsung turun ayat dari langit membenarkan ucapannya siapa? Umar bin Khattab. Jadi ucapannya Umar itu sering mencocoki Al-Quran. Setelah tawaf, ya Rasulullah seandainya kita sholat di belakang makom Ibrahim, turun ayat dari langit, fattakhidhu, gimana? Mim maqami Ibrahima musalla. Oh, ya, kalau nggak gitu ayatnya. Iya, hendaklah kalian menjadikan belakang makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Banyak ayat yang turun karena siapa? Umar. Ucapannya mencocoki kalam Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab. Dan karomanya nampak Umar bin Khattab. Umar pernah ngutus pasukan ke suatu negeri melawan orang-orang kafir. Itu Umar ada di Madinah loh padahal. Tapi Umar di Madinah itu ketika pidato, Allah tampakkan prajurit-prajurit Islam di seperti ada CCTV begitu. Akhirnya di atas mimbar itu Umar memberi instruksi, bersuara lantang ngasih komando, dan ucapannya Umar didengarkan di medan jihad fisabilillah. Ya, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim pasukan dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas menyerang tempat namanya Al-Qadisiyah. Itu kuda-kudanya sahabat lari di atas air. Luar biasa kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pendekar. Ya, dan tapi ada doa yang aneh yang dibacakan Umar. Ya Allah, berikan rezeki berupa mati syahid kepadaku dan jadikan kematianku di kota Madinah. Itu doanya Umar itu. Ya Allah, berikanlah kepadaku mati syahid dan jadikan kematianku di kota Madinah. Itu kan doa aneh itu. Aneh doa itu karena semua sahabat yang mati syahid itu mesti keluar dari Madinah. Mati di medan ini, mati di Syam, mati karena jihad melawan negeri kafir. Paham sampai sini? Bisa dipahami? Tapi doanya Umar ini aneh. Ya Allah, berikan rezeki berupa mati syahid dan jadikan kematianku di Masjid Nabawi, di kota Madinah. Ini kan aneh. Biasanya kalau mati syahid kan jihad mesti keluar dari kota Madinah. Saking sayangnya Allah kepada Umar, Allah kabulkan doanya itu. Allah datangkan orang kafir ke Madinah membunuh Umar. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Siapa?
Hah? Abu Lu'lu' apa Abu Lu'lu'ah? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Saking sayangnya Allah nih sama doanya hambanya ini, Allah kabulkan. Jarang-jarang orang mati saya di kota Madinah. Utsman termasuk yang mati saya di kota Madinah. Sampai orang kafir yang dari Persia didatangkan membunuh. Summa Utsman, kemudian Utsman. Utsman ini luar biasa. Ya, menantunya Rasulullah 2 kali. Jadi Rasulullah itu punya anak berapa? Punya putri berapa? Rasulullah punya anak 7. Ya, siapa aja? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Utsman ini dinikahkan Rasulullah sama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat dinikahkan dengan Fatimah. Fatimah Ali kan? Nah, Ummu Kulthum 2 kali. Makanya Utsman dijuluki Dzun Nurain. Ya. Utsman bin Affan ini waktu perang Tabuk kalau nggak salah, atau perang yang perang yang membutuhkan dana musim paceklik. Utsman bawa emas ditaruh di pangkuan Rasulullah untuk mendanai jihad fisabilillah. Kata Rasulullah tidak membahayakan Utsman bin Affan setelah kejadian hari ini. Dan Utsman ini sahabat yang paling disungkani Rasulullah. Padahal mantunya Nabi loh ini. Mantunya, tapi Nabi itu paling sungkan sama Utsman. Rasulullah pernah di rumah Aisyah dalam kondisi sebagian kakinya kelihatan. Dan Rasulullah santai-santai begini. Datang Abu Bakar masuk, Rasulullah tidak mengubah posisi. Datang Umar bin Khattab masuk, Rasulullah tidak mengubah posisi. Datang Utsman, Rasulullah langsung beres-beres dan langsung menunjukkan sikap berbeda. Setelah semuanya pulang, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, datang bapakku Abu Bakar, engkau biasa aja. Kemudian datang Umar, engkau biasa aja. Loh kenapa Utsman yang datang kok jenengan langsung rapi-rapi, langsung siap-siap gitu?" Kata Rasulullah, "Bagaimana aku tidak malu kepada Utsman, sedangkan malaikat malu kepada Utsman." Utsman radhiyallahu anhu. Dan banyak kemuliaan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini membeli sumur untuk ngasih minum orang semedina. Dan air minumnya itu sampai detik ini. Sampai tak kasih tahu ya, ada hadis seorang pelacur ngasih minum anjing, Allah maafkan, Allah masukkan surga. Pelacur loh padahal itu. Pelacur itu jelek. Sing dikei ombe siapa? Anjing. Wong elek ngekei ngombe kewan sing elek. Tapi karena ini kebaikan, Allah tidak menyanyiakan. Allah kasih pahala dan Allah beri maaf kepada wanita ini karena ngasih minum. Itu anjing yang kasih minum. Ini yang kasih minum oleh Utsman bin Affan itu para sahabat. Kasih minum untuk jihad fisabilillah, untuk sholat. Sampai detik ini sumur itu ada. Berapa banyak pahalanya Utsman bin Affan. Itu dibunuh sama orang Khawarij. Allah gak iso mikir lah sama orang Khawarij. Radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah punya cincin. Jadi cincinnya Rasulullah itu bukan karena ya pantas-pantasan, enggak. Rasulullah pakai cincin tuh akhir-akhir, bukan kok sejak kecil sampai umur 63 tahun pakai cincin terus. Soalnya sekarang kan banyak orang pakai cincin kok sunah Rasul. Sunah Rasul sing piye? Aku pakai cincin bukan berarti seperti itu. Perhatikan. Rasulullah enggak pakai cincin. Sampai Rasulullah hijrah, kalau enggak salah berapa hijriah begitu, mungkin 6 hijriah atau berapa, jadi sudah mendekati wafat itu. Rasulullah itu kirim surat ke raja-raja, ditolak karena nggak resmi. Paham maksudnya? Kudu ono stempelnya, khotam, stempel. Akhirnya Rasulullah baru buat apa? Cincin tulisannya Muhammad Rasulullah, kanggo stempel. Nah setelah itulah Rasulullah pakai stempel. Pakai apa? Cincin tujuannya untuk apa tadi? Stempel. Setelah itu Rasulullah wafat, dibawa siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, dibawa Umar, dipakai Umar. Setelah Umar wafat, dipakai siapa? Utsman. Lah waktu ada di sumur itu jatuh cincinnya Nabi itu. Di zaman siapa tadi? Lepas jatuh di sumur itu.
Dicari sama sahabat, dikuras. Kalau nggak salah sampai 3 hari nggak ketemu-temu. Sampai detik ini nggak ketemu. Makanya kalau sekarang ada museum tulisannya cincin Rasulullah, ojo percaya, ojo percaya. Antum lihat di kitab Sama'il Nabi, diterangkan bahwa cincinnya Nabi itu kecemplung di zamannya siapa? Dan nggak ketemu. Ya hikmahnya seperti itu. Hikmahnya mungkin biar nggak dikultuskan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah itu tentang Utsman bin Affan. Terus di sini diterangkan kayaknya ini nggak bisa diteruskan. Maksudnya terlalu panjang, ini belum sahabat-sahabat yang lain. Ini dikit demi dikit nggak apa-apa. Nah, sampai siapa tadi berarti? Utsman. Itu pun nggak semua yang saya sampaikan ya. Insya Allah besok masih 26 ya Pak Dar, tolong diingatkan ya. Masih 26 belum selesai ini karena ini panjang, ada Tolha, ada Ali, ada Tolha, ada Abdurrahman bin Auf dan masih banyak lagi. Afan Ustadz, kalau ada pertanyaan mohon dahulukan dari akhwat. Siap. Monggo kalau ada pertanyaan. Dari akhwat gimana caranya? Hah? Oh akhwat dulu silakan. Terus pakai apa? Oh ada mic di bawah apa di atas? Monggo silakan kalau ada. Bismillah. Oh, ada akhwatnya berarti? Iya. Oh di bawah. Tafadhol silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu, ibu-ibu atau akhwat? Kalau nggak ada bapak-bapak dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat tadi Ustaz, yang dari pendapat Imam Syafi'i bahwa hanya mengimani saja tidak kafir. Apakah itu hanya mengimani saja tidak pernah sholat sampai misalnya meninggal? Iya, jadi tadi kan saya katakan orang yang meninggalkan sholat itu faktornya macam-macam. Kalau faktor meninggalkan sholat itu karena mengingkari, maka ini apa tadi? Sepakat para ulama. Tapi kalau meninggalkannya sholat itu karena malas, tapi dalam hatinya masih apa? Mengimani, maka menurut Imam Syafi'i ini tidak sampai kafir. Tapi pelaku dosa besar, lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain selain syirik. Gitu Pak. Ya, jadi seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu nggak sholat, tapi kalau mati disolati, apakah dosa yang nyolati? Game. Saya pribadi tidak akan mau nyolati orang yang nggak pernah sholat. Adapun untuk tahu hatinya orang ini, kalau menurut Imam Ahmad tegas. Pokoknya orang nggak apa, nggak sholat ya sudah. Meskipun KTP-nya apa, itu menurut madhab Imam Ahmad. Itu juga madhabnya Syekh bin Baz, madhabnya Arab Saudi itu. Madhabnya Arab Saudi itu nggak mau nyolati. Nah, tapi kita kan nggak tahu hatinya orang. Bagi dia yang berpendapat Imam Syafi'i, ya monggo keluarganya silakan nyolati. Tapi kalau ahli ilmu, mudin, apalagi kesrah, orang desa kan gitu ya, Pak Mudin, Pak Kesrah, imam masjid, tidak dianjurkan mensolati orang yang seperti itu. Ada pun keluarganya kalau mau monggo aja. Barangkali meyakini nggak kafir kan gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang ditokohkan, maka tidak mensolati tujuannya sebagai efek apa? Jerah. Efek jerah. Itu pertama. Apalagi kalau seandainya ikut pendapatnya Imam Ahmad, bukan efek jerah lagi, ya memang tidak boleh. Bisa dipahami saya ya gitu. Jadi makanya kalau ada orang nggak pernah sholat belas, ojo disolati. Nah, nek sik bolong-bolong ya insya Allah sih
Saya sholat ono, tapi 11 gak pernah nang masjid, gak pernah sholat belas. Ojo disolat ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, ibu-ibu silakan. Kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada orang yang melakukan keserikan, yaitu melakukan perdukunan itu, apa itu? Tapi katanya kan Islam. Pak, ibu-ibu biar dengar. Ini orang yang melakukan keserikan, yaitu melakukan perdukunan. Jadi dia itu kalau mati apa kita wajib untuk mati, padahal dia juga Islam. Bagaimana Kak? Iya. Kalau dia benar-benar dukun, buka praktek, ya, paranormal, bahkan lebih dari dukun, penyihir apalagi, ojo disolati. Wis celuk mbah, terus punya pasien banyak, senengane melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh, sesajen, terus pakai macam-macam lah. Yang jelas-jelas itu perdukunan, sampai ke bawah mati nggak tobat, jangan disolati. Ya, jangan. Bukan praduga loh ini. Nek masih praduga ya kita nggak boleh suudon. Tapi nek sudah pasti terkenal dia buka pelang paranormal ini macam-macam dan jelas punya ritual-ritual kesyirikan, kita nggak boleh apa mensolatinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hukum mendatangi dukun pun macam-macam. Tapi ini kan bukan mendatangi dukun, tapi dirinya sendiri yang apa? Dukun apalagi. Sampai ngeramal itu bahaya. Ya bisa murtad, bisa kafir. Hati-hati ya dukun itu. Allahu a'lam. Ibu-ibu silakan. Gak ada ya? Oke, satu lagi kalau ada. Monggo, Bapak Ibu. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Silakan kalau ada lagi. Lu jenengan kok dereng tanglet, biasanya kan selalu bertanya ini. Monggo silakan. Begini Ustaz, mengenai bisa orang yang membunuh orang 100 itu, apakah itu bisa masuk surga atau masuk neraka Ustaz? Dia kan sudah ada niat itu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ada niat atau bagaimana? Ya kalau itu jelas Pak, sudah ada hadisnya kok, Allah ampuni. Itu jelas kali itu di dalam hadis itu ada orang membunuh 99 nyawa. Kan gitu kan? Terus dia ingin tobat, keliru guru nih keliru, dia datang ke ahli ibadah, bukan ke ahli ilmu. Datang ke ahli ibadah, ditakoni apakah orang ini masih bisa tobat? Dia telah membunuh 99 nyawa. Karena ini orang ahli ibadah tapi enggak ahli ilmu. Ditanya kayak gitu, dia jawabnya enggak bisa. Dia sudah membunuh 99. Sampeyan tahu enggak? Satu dosa membunuh satu orang apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh seorang mukmin satu saja sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkainya. Wa la'anahu, Allah melaknatinya. Wa adalu adzaban azim, dan Allah sediakan azab yang besar untuknya. 5 ancaman membunuh satu nyawa. Jahanam, kekal, dilaknat, dimurkai, adab yang besar. Ini enggak satu, berapa? 99. Lah orang ini ahli ibadah ditanya, dia ngomong enggak bisa. Enggak bisa tobat lagi. Akhirnya orang ini kan gelap gulita loh. Aku pengen nape gak oleh lho. Berarti aku kan besok dadi wong elek, gregeten pateni pisan ae. Jadi berapa? 100. Jadi wong apik gak oleh sekalian dadi wong elek pisan, pateni pisan. Ini bahaya fatwa tanpa ilmu. 100, Pak. Tapi hati kecilnya itu dia pengen tobat. Lah baru dia ditunjukkan ahli ilmu. Bisa dan Allah mengampuni dosamu. Dengan syarat hijrahlah, pindahlah dari negerimu yang jelek ke negeri yang baik dan sembahlah Allah bersama orang-orang baik di sana. Dia berangkat sampai jalan mati, belum sempat sujud, mati tengah jalan, Pak. Tapi saking welas asihnya Allah, turun 2 malaikat kan. Malaikat rahmat mengatakan dia dicatat masuk surga, dapat rahmat Allah.
Malaikat yang kedua, malaikat Adam belum nggak bisa, dia itu belum sampai ke negeri yang dituju, belum melakukan ibadah, belum apa kok. Terjadi perselisihan pendapat antara dua malaikat. Maka Allah utus malaikat yang ketiga. Ukurlah jarak dia mati dengan bumi yang jelek dan jarak dia mati dengan bumi yang baik. Mana yang lebih dekat itu yang dimenangkan. Maka Allah wahyukan kepada bumi, wahai bumi tempat dia mati dengan negeri yang jelek, menjauhlah. Dan wahai negeri tempat dia mati dengan negeri yang baik apa? Dekat. Allah ampuni dosa. Saking welasnya Allah, saking sayangnya Allah. Yang paling membuat Allah gembira itu apa? Diterangkan dalam hadis, ada seorang laki-laki, ya, sesungguhnya Allah lebih gembira. Saya ulangi, perhatikan. Sesungguhnya Allah lebih gembira, melebihi gembiranya seorang laki-laki berangkat membawa untanya, di situ ada pakaiannya, ada makanannya, ada minumannya, sampai di tengah padang pasir ternyata kuda tunggangannya hilang atau hewan tunggangannya hilang. Di situ ada makanannya, di situ ada perbekalannya, ada minumnya, terus padang pasir. Maka dia putus asa, pasti mati nih. Antum di tengah padang pasir nggak bawa minuman, nggak bawa makanan, gimana nggak mati dah? Maka dia cari kemana kemari nggak ketemu, putus asa, dia sampai ke lahan ketiduran. Bangun-bangun itu hewan yang balik dipegang sama dia talinya. Saking senengnya sampai orang ini ngomong, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu hambaku, aku Tuhanmu. Saking seneng sampai salah ngomong. Saya mau tanya, orang ini seneng nggak? Gembira nggak? Gembira luar biasa. Tapi kata Allah, Allah lebih gembira daripada gembiranya orang ini manakala melihat hambanya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang ahli dosa tapi tobat itu luwe membuat Allah seneng daripada wong sing ahli ibadah tapi ujub dengan ibadahnya. Gitu Pak ya? Sambun, nggih. Ada lagi? Cukup. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.